Saya Muhammad Sajali Sihabdin Sibuan 0301182084 Prodi PAI semester 5 PAI 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai para tokoh dan perannya pada dinasti Umayyah. Yakni yang pertama, bidang ilmu hadis. Tokoh ilmu hadis beserta kumpulan hadis yang ditulisnya. Imam Bukhari penyusunnya Sahih Bukhari. Imam Muslim penyusunnya Sahih Muslim. Imam Abu Daud penyusunnya Sunan Abu Daud. Lalu Imam Tirmizi penyusunnya Sunan At-Tirmizi. Imam Ibnu Majah penyusunnya Sunan Ibnu Majah. Lalu yang terakhir Imam Nasai penyusunnya Sunan An-Nasai. Pembahasan, maksudnya pembahasan Kutubus Sittah adalah 6 kitab atau buku tentang hadis yang menjadi rujukan umat Islam yang mempelajari riwayat, sabda, dan ajaran Nabi Muhammad yang dikarang pada masa Bani Abbasiyah. Adapun kitab dan pengarangnya ialah yang pertama, Sahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari. Kitab ini dihimpun oleh Imam Bukhari, seseorang ulama asal Bukhara di Asia Tengah. Sekarang wilayahnya sudah berubah dengan nama Uzbekistan. Lalu yang kedua, Sahih Muslim dihimpun oleh Imam Muslim. Imam Muslim bin Al-Hajjaj adalah ulama asal Nasafur, Iran yang hidup antara tahun 817 sampai dengan 875 Masehi. Kitab ini berisi sekitar 9.200 hadis dan dianggap sebagai kitab hadis paling penting kedua setelah Sahih Bukhari. Yang ketiga, Sunan An-Nasai dihimpun oleh Imam Nasai. Imam Nasai adalah ulama Asia Tengah yang merupakan ahli hadis yang hidup antara 829 sampai dengan 915 Masehi. Kitab Sunan An-Nasai ini disebut juga dengan Sunan Al-Sughra atau kitab kecil dan berisi 5.270 hadis. Yang keempat, Sunan Abu Daud dihimpun oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud As-Sajastani adalah ulama asal Sistan, Iran yang hidup pada 817 sampai dengan 880 Masehi. Yang kelima, Sunan Tirmizi dihimpun oleh Imam Tirmizi. Abu Isa Muhammad At-Tirmizi adalah ahli hadis asal Termes, Asia Tengah. Sekarang wilayahnya sudah berubah nama dengan nama Turkmenistan, yang hidup pada masa 824 sampai dengan 892 Masehi. Sunan At-Tirmizi adalah disebut juga Jami' At-Tirmizi, berisi sekitar 3.956 hadis yang digolongkan berdasarkan Yang keenam, Sunan Ibnu Majah dihimpun oleh Ibnu Majah. Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qawini adalah ahli hadis asal Qawin, Iran yang hidup pada masa 820 sampai dengan 840. Yang kedua yakni ilmu tafsir. Pada masa dinasti Umayyah, untuk memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu ilmu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran ketika Nabi masih hidup. Penafsiran ayat-ayat tertentu telah dipersiapkan maknanya oleh malaikat Jibril. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah SAW. Lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup, mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Lalu perkembangan pemikiran Islam lahir. Lalu selanjutnya kita masuk sub yang ketiga, yakni ilmu fikih. Pada tahap perkembangan pemikiran Islam, lahirlah sebuah ilmu hukum yang disebut dengan nama ilmu fikih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan dan memiliki antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibutuhkan kemudian disebut dengan usul fiqh.
Tradisi ijtihad sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan di Yaman, ia akan menggunakan latarnya dengan memutuskan perkara jika tidak terdapat rujukan dalam Al-Quran dan hadis. Setelah itu bermunculan para ahli fikih bernama antara lain Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Kepada sub yang terakhir, yakni ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia, sempurna dan kamil. Muncullah tasawuf karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidup tak terkendali, utama dalam hal kecintaan terhadap materi. Dah.